Ya, sudah bergabung bersama saya deklarator tagar 2019 Pilpres Ceria langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Gus Ipul, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, Gus, ini apa sebenarnya yang ingin digaungkan dari gerakan ini? Tagar 2019 Pilpres Ceria, ini beda dari yang lain ini. Sebenarnya ini spontanitas saja ya, melihat situasi dan kondisi mutakhir gitu. Kita kadang-kadang miris, ya ada statement-statement yang di luar kontrol, dan juga ada pertarungan yang tidak kita bayangkan lah dalam proses demokrasi yang kita sudah bukan pertama kali ini, beberapa kali sudah kita lewati. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mengikuti pilkada serentak yang secara umum berjalan dengan lancar. Di Jawa Timur sekalipun ya, yang saya ikuti, saya juga mengetahui bahwa proses itu berjalan meskipun ada persaingan yang sangat keras, tetapi saya tidak menemukan pada waktu itu adanya ujaran-ujaran kebencian yang berlebihan. Nah, sekarang kita miris sekali ya, sebagai sesama anak bangsa, ya kita kadang-kadang berpikir apa yang terjadi nanti kalau setelah selesai Pilpres, misalnya kalau pertarungannya seperti ini. Kita memilih pemimpin atau memilih presiden untuk 5 tahun, tapi bekas-bekas atau akibat-akibat daripada pertarungan yang tidak terkontrol seperti ini bisa panjang sekali. Ya, Maka ya, Gus, itulah tadi Anda katakan tiba-tiba ketika secara kemarin spontan kontestasi di Pilkada Serentak di Jawa Timur, Anda katakan kompetisinya begitu kuat gitu ya, tetapi tidak ada gesekan. Kenapa bisa tidak ada gesekan sementara ini di tingkat nasional begitu mudah sekali? Ya, saya tidak tahu apa sebab utamanya, tetapi kita semua maklum ya, bahwa memang ini adalah suatu proses panjang yang sampai sekarang akibatnya kita masih rasakan. Tapi kami yakin ya, banyak sekali masyarakat yang menginginkan agar Pilpres yang akan datang ini sejuk ya, kita punya kesempatan untuk memilih dengan tenang. Ya, setidak-tidaknya apapun yang terjadi, kerukunan itu tetap terjaga. Itulah sebenarnya keinginan bersama kita. Itu yang paling pokok, sebenarnya yang paling pokok di situ. Ya, oke. Tetapi kenapa memilih ini berada di tengah-tengah begitu ya? Kenapa memilih berada di tengah-tengah, tidak memilih atau condong ke salah satu paslon begitu kan? Ini bisa juga, ini sebenarnya kampanyenya ini juga ditempelkan, dilekatkan ke salah satu paslon begitu. Ya, pada akhirnya mungkin semua orang kan memilih gitu. Ada sekarang yang sudah memilih salah satu kandidat gitu. Tapi sebagian juga masih ada yang perlu waktu untuk menentukan pilihan. Perlu waktu 1, 2, sampai 3 bulan gitu. Nah, ada beberapa keinginan dari banyak pihak yang sebenarnya gimana ya, kita ingin menjadi satu pihak yang bersama-sama untuk bisa duduk lah, ada forum, ya, ada tempat sehingga yang berbeda-beda ini bisa ketemu. Nah, alhamdulillah kemarin itu saya lihat ya, waktu kita ketemu hari Senin itu ya, seminar tagar 2019 Pilpres Ceria itu yang datang lengkap. Itu ada yang mendukung salah satu kandidat, dua-duanya datang, kemudian juga ada yang belum menentukan pilihan. Ya, dihadiri deklaratornya ada akademisi, ada kaum intelektual, ada yang latar belakang juga politisi, ada juga ulama di situ. Iya, lengkap itu, alhamdulillah. Nah, saya senang sekali Pak Mahfud waktu itu menyampaikan kita perlu membuat neraca lah terhadap 2 kandidat ini. Nah, terus Pak Faisal Basri, beliau seorang ekonom ya, dia mencoba mengajak peserta waktu itu untuk membuat neraca
di bidang ekonomi misalnya. Bagaimana beliau memberikan data-data yang objektif sekali, pandangan satu kandidat dan juga kandidat lain, ya, yang ini diurai dengan baik dan kemudian setelah itu diserahkan kepada peserta untuk mengambil kesimpulan. Ustadz Yusuf Mansur juga begitu. Nah, ini menarik sekali gitu, sehingga ada beberapa peserta sebenarnya yang banyak untuk nambah waktu, tapi karena waktunya terbatas. Tapi paling tidak kita dengan duduk bersama seperti itu jadi lebih jernih untuk menentukan pilihan. Ya, jadi mungkin justru bisa membantu mungkin para pemilih pemula atau mungkin swing voter atau mungkin yang belum menentukan pilihan ini dengan hadirnya mungkin tadi latar belakang yang beragam, kemudian menghadirkan informasi-informasi yang objektif begitu ya. Tetapi pertanyaan tidak khawatir justru ini nanti akan menggiring adanya golput, Gus Ipul? Saya kira tidak ya, kalau masyarakat itu memperoleh informasi yang lebih jernih, menurut saya itu memotivasi orang akan datang ke TPS. Misalnya kemarin juga ketiga-tiga narasumber ini mengajak untuk datang ke TPS. Kalau toh sekarang kita belum menentukan pilihan, pada waktunya kita harus memilih di antara dua ini. Ya, adanya dua ini ya kita pilihlah salah satu. Nah, kalau memang tidak bisa sekarang menentukan pilihan, ya tunggu waktu, ini kan masih akan ada proses. Inilah yang menjadi salah satu keprihatinan kita juga, proses Pilpres itu cukup panjang ya, 6 sampai 7 bulan ke depan gitu. Kalau dulu kan tidak, sebentar, ini panjang ini. Nah, kalau panjang ini adalah kesempatan yang baik sebenarnya untuk mengajak masyarakat bisa mengetahui lebih jauh tentang visi misi. Oke. Dua-duanya kan sudah ya dikenal oleh masyarakat. Iya. Ya, sekaligus yang menyirami air begitu ya di tengah situasi kondisi yang panas saat ini, Gus Ipul ya. Gus Ipul, kita saksikan terlebih dahulu ada kutipan dari Presiden Joko Widodo yang terus berulang kali mengingatkan bahwa pesta demokrasi tahun depan ini tidak boleh menyebarkan persatuan antar sesama saudara sebangsa setanah air. Mengajak kepada kita semuanya untuk terus merawat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai karena pesta demokrasi setiap 5 tahun, entah itu yang namanya pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, atau bahkan pilihan presiden, kita menjadi retak dan merasa tidak sebagai saudara lagi. Inilah kekeliruan yang sering terjadi. Silakan mau berbeda pilihan, ya nggak apa-apa. Pilihan bupati berbeda, nggak apa-apa. Ini pesta demokrasi. Pilihan gubernur, nggak apa-apa berbeda. Tapi jangan sampai tidak saling menyapa antar teman, tidak saling sapa antar tetangga, tidak saling sapa antar kampung. Ada loh. Jangan dipikir saya ngomong nggak ada. Banyak. Sudah Pilpres 4 tahun aja masih dibawa sampai sekarang. Pilpresnya udah rampung di 2014. Ya, jadi Gus, apakah Anda yakin dan teman-teman deklarator kemarin yang hadir bahwa tagar 2019 Pilpres ceria ini bisa meredakan suhu panas, begitu mencegah kampanye-kampanye yang liar yang sudah berlangsung selama ini? Saya yakin bisa ya gitu. Kita punya banyak perasaan ya, sama. Punya banyak sekali orang yang punya perasaan yang sama gitu. Miris lihat statement-statement yang ya itu kalau kemarin kita lihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo pelukan pada saat Asian Games kemarin itu kan semua orang lihat itu bersyukur, gembira sekali, banyak yang nangis loh. Jadi kandidatnya aja bisa memberikan contoh yang baik, rangkulan ini. Ya kadang-kadang pendukungnya ini yang mungkin ingin tampak lebih dilihat gitu ya.
sehingga akhirnya ya kita saksikanlah. Saya kemarin misalnya juga miris ada